sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Ibrani 11 ayat 1 hingga 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Harapan. Apapun tantangan, apapun berbadai, apapun tekanan yang ada di dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu harapan. Kenapa? Karena harapan itu adalah dasar dari iman. Makanya kalau orang yang sudah tidak ada harapan, itu ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Nah, maka dalam hidup ini ingat, apapun tekanan, apapun badai, apapun rintangan, apapun cobaan, apapun masalah dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu apa saudara? Harapan. Apa saudara? Kenapa? Karena itu dasar dari iman. Harapan itu apa? Pertama, adanya pembelaan Tuhan. Apa saudara? Apa dasarnya? Apa alasannya? Tuhan pasti bela kita. Nah, apa alasannya? Alkitab berkata bahwa kita diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan kita segambar serupa. Apa saudara? Segambar apa saudara? Serupa. Segambar serupa Tuhan. Alias apa? Kita ini adalah fotonya Tuhan. Nah, misalnya kita difoto. Saya difoto, cepret gitu. Foto saya dikasih ke ruang tamu. Tiba-tiba Pak Kaleb datang ke ruang tamu, maki-maki foto saya, ngeludahin foto saya, nginjek-injek foto saya. Saya marah tidak, saudara? Pasti marah. Sekalipun itu hanya foto, itu bicara tentang kehormatan saya. Betul? Betul? Tentang nama baik. Nah, Alkitab berkata, kita ini fotonya Tuhan. Kalau saudara difitnah, waktu engkau dijolimi, waktu engkau dipermalukan, yang punya foto itu akan membela saudara. Kenapa? Karena itu bicara tentang kehormatan, kemuliaan Tuhan. Jadi saudara kalau punya suami yang nakal, brengsek, kacau, jangan berdoa, Tuhan angkatlah dari muka bumi gitu. Ampuni. Amin. Nah, saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Saya masih ingat bagaimana papa saya bertobat. Makanya pembelaan Tuhan itu ada. Saya punya mama, itu menunggu papa saya bertobat tidak terlalu lama, yaitu kira-kira 20 tahun. Papa saya itu nakal, begitu nikah langsung selingkuh. Dan papa saya ini saudara, ini papa saya saudara ya,
Itu kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan papa saya itu seorang penjudi, hidup dari judi, dan dia adalah ahli kartu judi. Nah, hidupnya selalu dunia malam. Nah, mama saya, makanya saya beritahu, harapan itu harus tetap ada, walaupun sudah tidak ada harapan. Harapan itu harus selalu apa, saudara? Ada. Mama saya, walaupun papa saya nakal seperti itu, dia hanya punya harapan satu. Apa harapannya? Bahwa anak-anaknya nanti penting bisa besar. Anak-anaknya nanti penting bisa tetap punya ayah. Gitu aja. Dia tidak mau cerai apapun terjadi. Karena apa? Ibaratnya ayah saya itu dianggap dia sebagai pelengkap saja. Dia berkata demikian. Harapan saya satu, yaitu nanti waktu anak-anakku menikah masih ada bapaknya. Harapannya itu saja, sederhana. Makanya apapun tekanan, apapun badai, yang tidak boleh hilang satu, yaitu harapan. Apa, saudara? Harapannya itu membuat dia hidup bertahan untuk memperjuangkan anak-anaknya. Anaknya mama saya itu 5 laki semua. Didik anak laki sama perempuan itu beda. Kalau anak perempuan kecil tidak terlalu pusing, besar baru kita pusing, betul? Supaya jangan salah nikah, betul? Nah, kalau anak laki kecil pusing, besar ya pusing, betul? Betul? Besar kecil pusing semua. Nah, makanya saudara, hidup ini aneh. Yang tidak mau punya anak beranak terus, betul? Yang ingin punya anak satu aja susah, betul? Saya beritahu, apapun terjadi harus ada apa, saudara? Harapan. 20 tahun mama saya berjuang untuk papa saya. Harapannya satu aja, yaitu kalau anak-anak menikah minimal ada bapaknya dan tidak ditanya cerai tidak. Gitu. Dia bertahan terus selama 20 tahun. Waktu dia bertobat, terima Yesus. Suatu kali dia dapat suara Tuhan bahwa papa saya akan bertobat. Apa yang terjadi, saudara? Dikasih tahu papa saya bertobat itu, mama saya senang sekali. Dia doain papa saya. Bukannya tambah tobat, tambah kumat. Malah tambah maki-maki, enggak karuan. Ingat, saudara. Dalam hidup ini, kita harus punya satu harapan. Saudara, mama saya berdoa terus. Suatu kali, mama saya diusir sama papa saya. Kamu ini gara-gara percaya Yesus gondrong bikin saya susah, bilang gitu. Karena setiap judi digerobyok polisi. Dia maki-maki Yesus, saudara, dan maki-maki mama saya diusir keluar. Waktu diusir keluar, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Aku akan datangi, akan utus malaikat untuk mendatangi laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu, gitu loh. Mama saya pergi karena diusir. Kira-kira jam 2:30. Jam 3, papa saya waktu tidur ngorok gini. Ada satu sosok tinggi besar, megang kaki papa saya. Hei laki-laki kelakuan seperti keledai liar, bertobat kamu ke gereja. Langsung dipegang gini, dia gini. Langsung apa? Dia bangun, kakinya pincang, nyari mama saya. Mamamu mana? Loh, kan diusir papa. Dicari, ketemu mama saya. Ayo kita ke gereja. Ini kan bukan hari Minggu, pokok ke gereja katanya. Dia datang ke gereja, ngomongnya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku udah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Disitulah papa saya bertobat sampai akhir hidupnya. Artinya apa? Ada harapan. Jadi saudara yang mengalami perjuangan dalam hidupmu, apapun tantangan, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu apa, saudara? Harapan.
Ngomong sama temannya semua, harapan. Karena apa, saudara? Itu ada dasar dari apa, saudara? Iman. Yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan? Kata saudara, apa buktinya bahwa Tuhan memberikan kita masa depan? Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Maka kita semua akan kembali ke debu tanah. Betul? Kenapa manusia tidak diciptakan Tuhan dari besi baja? Itu namanya robot cop, betul? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari emas? Betul? Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari berlian? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari keramik? Tapi kenapa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah? Sudah perhatikan, pada waktu Tuhan berfirman untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah yang berbiji dan menghasilkan biji di kitab Kejadian, Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan buah berbiji dan menghasilkan biji. Waktu Tuhan berfirman demikian, ingat, di muka bumi ini, di dalam tanah muncul semangka, nanas, buah-buahan di seluruh dunia. Di muka bumi ini tercipta tanaman semua, muncul dari dalam tanah. Ingat saudara, jelas sekali dalam kitab Kejadian, Tuhan tidak menciptakan satu-satu tumbuhan, tidak. Nanas dulu, baru ingat, oh nyiptain ini, tidak. Tapi Tuhan cukup berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan biji dan berbuah biji. Dan langsung di muka bumi ini, di dalam tanah, muncul semua tanaman yang ada sampai sekarang ini. Betul? Beda dengan manusia. Manusia diciptakan Adam satu, yaitu diciptakan Hawa. Tapi untuk tanaman-tanaman tidak. Tuhan berfirman, hendaklah tanah. Artinya apa? Di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Di dalam tanah itu banyak sekali talenta. Ini perhatiin, emas proses dari tanah, betul? Betul? Batu bara proses dari tanah. Intan berlian proses dari tanah. Keramik proses dari tanah. Bata proses dari tanah. Semua yang berharga di muka bumi ini, semua lewat proses dari tanah. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Maka Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita banyak sekali potensi. Ada satu kesalahan dalam hidup kita, yaitu apa? Kita banyak melihat potensi orang lain, tapi kita tidak melihat potensi di dalam diri kita. Suatu kali saya sekolah Alkitab, lulus tahun 96. Dan saya sekolah Alkitab adalah lulus sebagai orang yang gagal. Kenapa? Karena saya lulus karena belas kasihan guru dan rektor. Mereka bersepakat saya harus lulus karena mereka sudah tobat semua. Karena katanya saya murid paling bodoh. Nah, waktu itu kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Jadi saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Nah, rapat saya diluluskan. Supaya apa, Dada? Supaya lulus saja. Nah, setelah itu sama rektor dikasih tahu sama Pontas Pardidi, ingat, kamu tidak boleh meneruskan
sekolah tinggi teologi. Karena apa? Karena kamu goblok gitu. Nah, saya hanya lulus sekolah Alkitab setingkat SMA sampai sekarang. Saya hanya setingkat SMA sampai sekarang. Sekolah Alkitab dari SAI aja. Bukan sekolah tinggi teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor, bukan. Saya hanya sekolah Alkitab setingkat apa, saudara? SMA. Dan sama rektor dilarang dengan keras. Tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Apapun alasannya. Secara manusia selesai, tamat, diin, betul? Karena waktu itu untuk menjadi pendeta PDP, syarat di tempat gereja sidang jemaat Allah itu harus sekolah tinggi teologi. Sedangkan saya sekolah Alkitab setingkat SMA, berarti sudah tidak ada harapan. Makanya sampai sekarang saya itu bukan pendeta. Di organisasi manapun saya bukan pendeta. Maka saya ini tidak bisa dipecat. Kenapa tidak bisa dipecat? Tidak pernah dilantik dan tidak pernah disahkan. Jadi saya ini bukan pendeta. Dan saya tidak ikut organisasi apapun. Sampai sekarang. Jadi saya itu tidak ada gereja. Nah, tapi saya hanya ikut Pak Gilbert Lumaindong aja, tim aja. Tapi secara organisasi tidak ada jabatan. Tidak ada pengesahan. Ibaratnya tidak ada yang mengakui. Nah, apa yang terjadi? Saya datang ke pendeta Gilbert. Kenapa? Karena saya percaya sudah selesai saya untuk sekolah Alkitab. Saya ngomong Pak Gilbert, Pak Gilbert, saya udah lulus Pak Alkitab. Saya mau jadi apa Pak Gilbert? Ya memang jadi manusia. Memang kamu mau jadi monyet? Ada apa Daud? Saya ini bingung Pak Gilbert. Ada apa? Langsung Gilbert tanya sama saya, kamu kebingungan susah ada apa? Saya sekolah Alkitab itu gagal. Lulus karena belas kasihan. Dan tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Artinya untuk jadi PDP, PDM, pendeta itu artinya selesai. Kan gitu saudara? Betul? Betul? Artinya apa saudara? Selesai. Nah, makanya saya bersyukur sama Tuhan walaupun tidak ada yang lantik. Apa yang terjadi? Gilbert ngomong, apa yang kamu tahu? Dalam hidup saya hanya tahu satu Pak Gilbert. Dan saya dilatih untuk itu. Saya hanya tahu setan. Gilbert diam begini, setan. Perlu kamu tahu Daud, ada seorang anak muda, hobinya dia hanya satu, namanya virus. Dia tekunin virus itu. Virus itu banyak membunuh orang. Betul? Dia tekunin virus. Virus terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Hanya satu bidang, yaitu virus. Dan jadilah Profesor Doktor Virus. Kamu taunya kan setan. Udah, kamu tekunin. Jangan menekunin apa yang tidak kamu tahu. Tekunin apa yang kamu tahu. Apa yang kamu alami itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Tekunin apa yang kamu tahu. Kamu taunya setan, tekuni tentang setan. Kamu tekuni, bila perlu kalau orang kesurupan nyebutnya kamu. Nah, setelah itu Gilbert ketawa-ketawa. Dari tahun 96 saya hanya tekunin satu bidang, yaitu apa? Setan. Saya tekunin setan terus. Gilbert pesan, ingat, tekunin dan setia.
ndak usah ke kanan, ndak usah ke kiri. Walaupun bidang kamu itu diketawain banyak orang, kok ngurusi kok setan, betul nggak? Apa yang terjadi? Saya fokuskan satu bidang, setan terus. Dan Gilbert ngomong, yang penting setelah itu kamu jangan jadi setannya sendiri. Ya. Apa yang terjadi? Saya diundang ke Amerika, hanya bahas satu bidang, siapa setan. Sampai ke Australia, Korea, New Zealand, berbagai negara, hanya satu bidang, sopo kuwi setan. Sampai saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang, hanya satu bidang, setan. Orang punya ilmu kebal, kelemahannya ini, ilmu menghilang, kelemahannya ini, satu bidang. Sampai saya diminta menjadi pengaman presiden tahun 2004-2014. Ya, saya menjaga presiden tidak lama, cukup 10 tahun. Hanya bahas satu, cara ngalahke setan. Satu bidang. Saudara, mungkin saudara ngalami sekarang dipecat, di PHK. Aku gimana? Ingat saudara, kalau engkau taunya mesin, tekuni mesin. Kalau engkau taunya masak, tekuni masak. Pak, saya taunya cacing, tekuni cacing. Jangan ngetawain cacing loh, cacing itu bisa diternak jadi pakan ikan, betul? Apa yang terjelek dipandang manusia, kalau ditekuni, kita serahkan pada Tuhan, itu diubah menjadi berkat. Jadi saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah masa depan. Apa saudara? Kalau saya lihat dari karir pelayanan, waktu sekolah Alkitab, itu udah selesai. Kenapa selesai? Karena saya murid paling bodoh. Dan yang kedua, setelah murid paling bodoh, yang kedua, saya pernah hilang ingatan setahun. Amnesia kan. Setelah itu Tuhan sembuhin saya. Secara ukuran manusia, itu selesai. Tapi ingat, ada satu talenta yang kadang kita tidak tahu, karena kita sebenarnya sudah mengalami, tapi kita anggap remeh, betul? Padahal itu adalah masa depan yang Tuhan berikan. Amin. Mungkin kau taunya itu fotokopi, tekuni fotokopi. Ingat, tekuni apa yang Anda alami dan Anda tahu. Dan Gilbert pesan saya waktu itu, jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Suatu kali Gilbert ngomong sama saya, kenapa gereja bisa ribut? Karena orang yang tidak tahu bicara. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Gereja itu bisa ribut karena orang yang tidak tahu sok tahu, betul? Bicara. Anak Gilbert ngomong, tekuni aja satu bidang, jangan menekuni yang lain. Nah, sejak itulah saya tekunin satu bidang, setan, sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberi masa depan. Siapa yang yakin dan percaya Tuhan memberi masa depan, angkat tangan. Dan yang ketiga, kalau kita anak Tuhan, ingat harapan satu, bahwa Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Bahwa anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.